Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai Public Relation Officer. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yakni yang pertama Sasa Siti Fauzia-Sari sebagai pemateri pertama, yang kedua Resti Mayadinar sebagai pemateri kedua, yang ketiga Bima Aditya sebagai pemateri ketiga, yang keempat Indra Nisa Rahayu sebagai pemateri keempat, dan yang kelima Syifa Raihan sebagai pemateri kelima. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Di sini saya akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan Public Relation Officer itu sendiri. Public Relation Officer atau disebut dengan humas, yaitu berperan sebagai jembatan komunikasi dalam berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan juga publik. Seorang humas juga dituntut untuk cakap dalam membangun hubungan timbal balik dengan para stakeholder, supaya tujuan pribadi, organisasi maupun perusahaan dapat tercapai dengan maksimal mungkin. Resti Mayadinar ingin sedikit menjelaskan tentang tugas Public Relation Office sebagai berikut: merencanakan dan membuat press release, termasuk menyiapkan pernyataan atau pidato, serta membuat audio visual untuk materi yang akan disampaikan, memonitor aktivitas kompetitor bisnis, membangun identitas brand dan kesadaran publik terhadap perusahaan, melakukan perencanaan strategis tentang publikasi dan kampanye, menulis dan memproduksi presentasi dan siaran press, menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari masyarakat dan organisasi terkait, mengorganisir acara promosi seperti konferensi pers, open days, pameran, wisata, dan kunjungan, berbicara secara terbuka di wawancara, konferensi pers, dan presentasi, memberikan dan menyediakan data informasi tentang peluang promosi baru dan kampanye kepada klien. Perkenalkan, saya Bima Aditya Nugraha akan menjelaskan mengenai fungsi Public Relation Officer. Menurut Bertram L. Canfield dalam bukunya Public Relation Principles and Problem, fungsi Public Relations itu harus mencangkup beberapa hal sebagai berikut. Pertama, mengabdi kepada kepentingan umum. Kedua, memelihara komunikasi yang baik. Ketiga, menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik. Artinya, bahwa fungsi Public Relations adalah mengabdi kepada kepentingan publik, memelihara komunikasi yang baik, dan menjaga public relations agar berjalan dan harus menitik beratkan pada moral dan tingkah laku yang baik. Dengan begitu, organisasi yang berhubungan dengan publik akan tercapai, serta image positif organisasi akan tetap terjaga. Dapat disimpulkan bahwa public relations lebih berorientasi kepada publik, baik internal maupun eksternal. Publik merupakan target utama public relation dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Maka dari itu, untuk menciptakan pendapat publik yang menguntungkan terhadap perusahaan maupun organisasi, public relations haruslah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Secara singkat, fungsi public relations adalah membina hubungan dengan baik dan harmonis dengan melalui komunikasi dua arah, sehingga apabila terjadi masalah, maka mampu menjelaskan masalah-masalah dalam organisasi maupun perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Lalu, seberapa penting sih Public Relation Officer itu? Public Relation Officer lebih berorientasi kepada pihak perusahaan untuk membangun citra positif perusahaan dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya, karena mendapatkan opini dan kritik dari konsumen. Public Relation yang biasa merupakan tenaga profesional yang dibentuk oleh perusahaan untuk melakukan identifikasi secara dini kemungkinan terjadinya konflik dalam perusahaan. Jika fungsi public relation ini berjalan dengan baik, ini merupakan suatu alat yang ampuh untuk memperbaiki, mengembangkan peraturan, budaya organisasi atau perusahaan, dan suasana kerja yang kondusif serta peka terhadap karyawan. Maka, diperlukan pendekatan secara khusus untuk memotivasi dan meningkatkan kinerjanya. Guna mengelola kepentingan tersebut, faktor kompetensi public relation yang unggul menjadi persyaratan yang utama, sehingga organisasi senantiasa akan berjalan secara dinamis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Raihan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kedudukan Public Relation Officer adalah pendampingan top manager yang mana diberi kewenangan untuk menguasai, memahami atas setiap permasalahan organisasi dan manajemen. Nah, maka dari itu, Public Relation Officer atau PRO dituntut harus memiliki peka terhadap setiap gejala sosial dan harus bisa terampil dalam seluruh kegiatan secara mandiri. Lalu mengenai kompetensi PRO sendiri atau manajer hubungan masyarakat, mereka harus mempunyai kompetensi yang dasar, yakni satu, PRO harus orang yang peka dan waspada terhadap kecenderungan publik. Yang kedua, harus bisa memahami, menguasai seluruh berbagai bidang vital, yakni lingkungan yang bersangkutan dengan keuangan, komunikasi yang efektif kepada personal maupun massa, lalu harus bisa tahu mengenai perkembangan manajemen dan marketing. Yang ketiga, harus bisa kreatif dan tahu secara terperinci memahami tugas-tugasnya. Yang keempat, pejuang tangguh dalam memajukan dan mengembangkan setiap tugas. Dan yang kelima, respek kepada struktur sosial di mana organisasinya itu berada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.